Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, ya tetap masih merespon peristiwa-peristiwa gejala alam yang ekstrim kemarin ya gitu. Nah, dalam beberapa kesempatan kan Alif selalu cerita nih ada kisah-kisah dari Sundaland, sebuah tempat yang sakral, tempat para dewata, tempat yang sangat wingit ya. Yang kalau misalnya orang Jawa bilang wingit keliwat-liwat ya gitu lah ya. Nah, apakah dengan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini tentang fenomena-fenomena alam yang ekstrim ini, kesakralannya itu jadi berkurang gitu, Liv? Karena ini sepertinya jadi kayak beliau para leluhur itu kok seperti kayak nggak ada respon gitu kali ya, Alif gitu. Nah, sebenarnya bagaimana Alif? Alif diperlihatkan nggak di pandangan spirit seperti apa yang tadi aku tanyakan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sih pertanyaan tentang itu tuh udah sering kita ceritain jawabannya. Walaupun kadang masih ada komentar, kok jawabannya nggak sesuai pertanyaannya sih gitu. Walaupun masih ada kayak gitu kadang-kadang di komentar-komentar teman-teman. Terus akhirnya jadi saling ini tuh serang-serangan komen di komen ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga bumbu-bumbu dalam bersosial media gitu, wajar lah. Ya sebenarnya kan gini, yang sering kita ceritain dari para leluhur bahwa setiap tindakan maka ada konsekuensi, harus ada pertanggungjawabannya, entah itu tanggung jawab antar sesama manusia kah, entah itu dengan alam kah, atau dengan ya sang ilahi langsung gitu kan. Artinya konsekuensinya bisa di dunia, bisa juga di akhirat kan gitu bahasanya. Ya itu yang selalu kita ceritain kan kayak gitu. Bahkan dalam berbagai macam ajaran agama pun juga seperti itu kan. Tapi kan nggak tahu gimana makin nilai-nilai itu makin berkurang. Ya. Nah, soal keluhuran Nusantara, tadi yang Mas Anton bilang? Kesakralan. Iya, biar bagaimanapun kan Indonesia ini kan punya sejarah yang di belakangnya. Yang dibilangnya bahkan ada narasi yang besar bilang kita ini induk peradaban lah gitu. Nah, seperti apa sih, Liv? Kesakralan Nusantara. Terus tadi Mas Anton juga nanya, gimana sih respon para leluhur melihat situasi Indonesia sekarang? Gini, sebenarnya menjawab ini saya pengen bercerita. Ceritanya tuh gara-gara sebetulnya kita bisa ngomong nggak ya? Sebetulnya kan syuting sekarang adalah syuting kedua. Sebelumnya itu ada sebuah episode yang Sobat Time Travel bisa lihat langsung di YouTube kita. tentang kenusantaraan juga, tentang kondisi alam juga. Berawal dari situ dan ternyata masih terus berlanjut perjalanannya. Jadi kalau misalnya Sobat Time Travel mau nonton episode ini dan mau paham kenapa bisa kayak gini, itu nonton dulu episode yang itu sebelumnya ya. Gitu. Nah, dari tadi ada wangi yang terus-terusan tercium. Hilang, terus muncul lagi. Hilang, terus muncul lagi. Wanginya itu wangi yang harum ya. Wangi harum. Kalau Mas Anton bilang itu kayak wangi bunga. Kalau saya bilang entah bunga atau bukan, itu kayak wangi parfum mahal yang harganya itu jutaan. Dan masih sampai sekarang. Dan masih sampai sekarang tercium. Padahal nggak ada siapa-siapa di belakang. Nggak ada. Tapi kalau secara hawa, secara getaran,
insya Allah ada yang nengokin lah gitu. Oke. Nah, ternyata berbarengan dengan itu, dari tadi saya tuh dikasih dikasih lihat yang namanya situasi zaman dulu di sebuah wilayah yang sangat luas dan itu sangat indah gitu. Sorry. Kalau kita pernah bercerita tentang Sundaland, bahwa Sundaland itu tempat yang wingit, yang gawat keliwat-liwat. Banyak yang bingung kenapa sih kayak gitu. Bahkan saya juga banyak pertanyaan kenapa sih kayak gitu. Tadi itu saya diajak oleh seorang laki-laki yang kalau Sobat Interval udah nonton episode sebelumnya itu udah diceritain siapa laki-laki itu. Beliau yang sama. Beliau berarti. itu. Saya diajak oleh beliau ke suatu tempat melihat dari ketinggian. Saya ngelihat kayak landscape pemandangan, Mas. Di situ hijau royo-royo, hijau. Terus ada aliran sungai yang besar itu ngalir, jernih airnya. Terus burung-burung itu terbang, kelihatan burung-burung terbang. Terus lagi-lagi banyak suara-suara alam. Tapi di balik keindahan itu, saya ngeliat semacam ada kabut tipis yang menyelimuti seluruh hamparan itu, seluruh wilayah itu. Jadi sejauh mata memandang, itu tuh kayak ada selaput, Mas, selaput putih yang nutupin itu semua. Mau itu ke gunung pun juga ada, ke yang lebih rendah pun juga ada selaput itu. Dan beliau cerita bahwa tempat ini, kata beliau, itu nggak mudah untuk dimasuki oleh orang yang dari luar. Tapi ketika sudah masuk, tidak mudah untuk orang untuk bertahan. Apalagi untuk keluar lagi. Itulah bahasanya. Terus beliau lanjut bercerita bahwa siapapun yang dapat masuk dan dapat hidup di dalamnya adalah yang mendapat anugerah. Bahasanya kayak gitu ya. Restu gitu kali ya gitu. Beliau mengisyaratkan itu anugerah. Lalu beliau ngajak, ayo lihat ke situ. Akhirnya saya lama-lama semakin jelas pandangannya untuk melihat ke wilayah yang dari tadi kita lihat dari ketinggian. Berdirilah saya di satu tempat. Sebenarnya itu pinggir sungai, Mas. Jadi gini, saya berdiri di pinggir sungai, di bibir sungai. Di situ banyak batu-batu kali. Sungainya itu lebar, airnya jernih. Kadang-kadang ikan itu loncat. Ikan-ikan kecil tuh loncat. Terus kalau kita ngelihat itu indah banget, Mas. Airnya tuh, kayak dasarnya, karena kelihatan dasarnya. Ini tuh penuh batu-batuan, indah sekali. Airnya juga cukup deras, tapi nggak yang deras banget. Jadi enak gitu dilihatnya. Gemericik airnya enak, dan itu ngalir cukup jauh, sampai nggak kelihatan ujungnya, karena dia lurus terus. Nah, di sekeliling saya itu hutan. Saya ngelihat itu ada beberapa buah-buah yang saya kenal. Itu bahkan salah satunya ada pohon-pohon pisang. Tapi pisangnya agak beda bentuknya. Pohonnya juga agak beda. Dan selebihnya itu pohon-pohon besar semua kelihatan. Beliau bilang, kalau terlihatnya indah, tapi bagi orang yang tidak mendapatkan anugerah, itu tidak indah sama sekali. Kata beliau, jika ada orang luar mau masuk ke wilayah ini, maka harus melewati banyak halang rintang dulu. Sampai akhirnya nemuin suatu titik keindahan di dalam sini. Dan kata beliau, ini belum ada apa-apanya. Masih banyak yang jauh lebih indah dan lebih memanjakan mata yang ada di tempat-tempat lain.
gitu. Itu aja udah indah. Kata beliau ada yang lebih lagi. Benar kayak Alif pernah cerita ya, sepotong surga yang jatuh di. Iya, setelah itu beliau ngajakin saya ke satu tempat. Tempat itu adanya di dalam hutan. Tapi di tengah-tengah hutan itu kayak ada satu kawasan pemukiman. Di situ ada kehidupannya, dan saya ngeliat kehidupan itu isinya orang-orang yang seperti orang, tapi bukan orang kita, Mas. Seperti orang, tapi bentuknya itu bukan orang seperti manusianya kita. Agak berbeda. Dan di sana itu rumah-rumahnya itu banyak dari kayu-kayu dan beberapa batu di bagian bawahnya. Tapi bentuknya juga unik. Saya nggak bisa deskripsiin karena saya nggak pernah lihat contoh modelnya. Di film bahkan belum pernah lihat. Jadi kehidupan di sana itu, yang saya lihat itu kehidupan biasa, tapi penuh dengan keajaiban. Kenapa? Karena tuh kalau ngelihat nuansa itu tuh terang, Mas. Terang gitu. Terangnya terang yang glowing, terang alami, nggak terang yang cerah gitu loh. Jadi kalau kita ngeliat itu kayak seger, fresh. Dan terlihatnya ramah-ramah orangnya. Ada satu orang yang berdiri di depan, entah itu rumahnya dia atau bukan, saya nggak tahu. Tapi berdiri di depan bangunan itu, bangunan kayu itu, yang lagi melakukan suatu aktivitas. Terus orang itu nengok ke saya, ke arah kita. Jadi posisinya tuh ngadep gini, terus nengok ke sana. Nah itu kita di sana. Terus dia merhatiin, dia nyempitin mata, tersenyum. Ketika orang itu senyum, saya berasa kayak disambut. Walaupun kita nggak ngomong, karena jaraknya agak jauh. Tapi yang lain itu nggak ngelihat, Mas. Cuman orang itu yang lihat. Dan yang ngajak saya itu juga senyum ke arah orang itu. Saya berpikir mungkin orang itu ngelihat beliau ini, bukan ngelihat saya. Jadi ada koneksi lah akhirnya. Itu. Setelah itu udah selesai di situ. Beliau ngajak lagi pergi ke tempat yang lain. Rasanya itu kalau misalnya kita jalan di situ, Mas, setiap langkah seolah-olah kayak ada komunikasi antara kita yang jalan dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Seolah-olah kalau kita jalan di situ, itu kayak selalu disambut dengan kehangatan, dengan ketulusan, dengan hal-hal yang sifatnya luhur lah. Nggak ada yang berasanya nggak ada yang jahat, berasanya gitu, berasanya. Sejauh ini begitu. Nah, beliau ngajak saya pergi ke tempat yang lain. Yang di situ saya ngelihat kayak semacam kawasan yang lebih rame, bangunan-bangunannya lebih bagus daripada yang tadi, lebih sedikit modern. Lagi-lagi banyak batu-batu dan kayu-kayu juga. Ada beberapa rangka-rangka besi juga, tapi lebih terlihat modern. Dan orang-orang yang ada di situ kelihatan yang pernah kita cerita, terlihat seperti orang-orang campuran Eropa. Blasteran. Tapi yang saya lihat kupingnya agak aneh. Lancip. Kayak peri gitu enggak? Kupingnya agak aneh. Saya ingat waktu kita cerita beberapa tahun yang lalu sama teman kita Sabrina. Oke. Rupanya kayak gitu. Jadi logikanya gini. Saya nangkep akhirnya ketika beliau bilang kalau orang masuk ke sini itu susah, di dalam itu penuh dengan halang rintang, tapi kalau udah lolos dan dapat anugerah, itu bisa ngeliat keindahan yang di dalamnya. Yaitu mungkin itu yang dimaksud, yang dari tadi terlihat itu. Dan kata beliau, ini masih sedikit dari banyaknya yang ada di sini. Karena kata beliau gini, yang kamu lihat itu baru kasarnya, baru rupanya. Ada sebuah nilai-nilai ilahiyah yang terkandung di dalam sini, yang menghasilkan banyak manfaat
untuk kehidupan kamu di masa sekarang. Itu bahasanya. Dan di masa yang akan datang. Yang banyak orang sudah tinggalkan nilai-nilai itu. Katanya beliau begitu. Terus beliau ngajak saya ke suatu tempat. Di situ, di tempat itu kayak pondokan. Di pondokan itu dari kejauhan saya ngeliat ada beberapa orang laki-laki. Pakaiannya itu pakaian yang sederhana, Mas. Sederhana, tapi badannya bagus-bagus. Cakep-cakep. Kekar-kekar. Oh, oke. Lagi ngelakuin aktivitas sesuatu lah. Melakukan aktivitas. Ada juga di sisi yang lain, di dekat sungai itu ada yang lagi meditasi di atas batu. Masing-masing dari orang-orang yang saya lihat itu, laki-laki itu punya pancarannya sendiri-sendiri dan bercahaya. Berapa orang? Beberapa orang itu? Ada beberapa orang. Oke. Terus yang lagi duduk di atas batu itu tadinya merem. Terus beliau buka mata, terus agak ngelirik gitu ke arah kita. Padahal kita itu posisinya ada di belakang batang pohon besar. Terus orang itu ngeliat ke arah kita. Terus setelah itu orang itu tutup mata lagi, lanjutin tapaknya lagi. Karena duduk sila gitu di atas batu. Ada orang di sekitar pondokan itu yang lagi ngangkat kayu, gelondongan kayu gitu yang diikat. Itu sempat terhenti langkahnya, terus nengok, terus senyum, terus lanjutin aktivitas lagi. Terus beliau itu nggak cerita apa-apa, beliau cuman senyum aja, cuman senyum ke arah pondokan itu, terus senyum ke arah saya, terus ngeliat situ lagi, senyum lagi. Jadi beliau nggak cerita apa-apa. Jadi saya nggak tahu itu siapa, mereka itu siapa. Gitu. Saya pikir mungkin itu bagian dari masyarakat atau penghuni yang ada di wilayah itu, di sekitar hutan itu. Terus beliau ngajak saya ke tempat-tempat yang lain. Di situ saya ngeliat yang namanya lautan, yang namanya sungai, yang namanya danau, rawa, gunung. Saya diajak, Mas, keliling gitu. Dan itu panjang banget perjalanannya. Dan masing-masing tempat itu punya ceritanya masing-masing, punya kehidupannya sendiri-sendiri, dan bentuknya beraneka ragam. Terus beliau cerita. Beliau cerita gini. Yang terlihat itu adalah sebagian dari penduduk asli yang ada di wilayah ini. Dan beliau bilang, ada ngengat loh datang nih. Kaget. Itu penduduk asli. Salah satunya datang juga. Dan beliau bilang ada penduduk yang asli dan jauh lebih tua yang ada di wilayah ini, seluas ini, tapi mungkin nanti ceritanya. Jadi untuk sekarang sebagian dulu. Tapi akhirnya gini, akhirnya ketika saya diajak ngeliat semua hal itu, saya jadi teringat cerita tentang kisah pembuangan Pandawa. Kita pernah angkat juga di episode yang cukup lama. Oh iya. Kembali ke tanah leluhur ya. Iya. Bahwa dalam kisah Mahabharata, Pandawa itu dibuang, diasingkan ya, terus pergi ke suatu wilayah yang kalau terlihat itu wilayah Sundaland. Betul. Mereka diarahkan oleh Sri Krishna untuk ke sini untuk mendapatkan kesejatian diri lah ya, mendapatkan kesadaran kosmosnya, kesadaran tertingginya. Sampai akhirnya masing-masing dari tokoh-tokoh itu punya ceritanya sendiri-sendiri, lalu akhirnya menyatu dengan jiwanya yang tertua, lalu akhirnya jadi tokoh yang kita kenal sampai sekarang dan ceritanya abadi gitu. Tapi kan dalam cerita panjangnya banyak kisah-kisah yang tersebar tuh, sampai akhirnya ada yang menikah dengan berbagai macam bangsa. Terus punya anak-anak juga, punya keturunan lah. Sampai akhirnya nanti perang
Baratayuda gitu. Terus pasukannya juga macam-macam. Iya. Dan yang saya ingat adalah kisah-kisah di pembuangan Pandawa itu bertemu dengan banyak bangsa, dan dari apa yang beliau sampaikan dan yang terlihat tadi, yaitu sebenarnya udah diceritain semua. Penduduk aslinya Sundaland, yaitu yang ada di dalam kisah Pandawa. Itu ya, Pandawa. Iya, benar. Ketika Pandawa diasingkan dan perginya ke tanah leluhur, ke tanah para dewata. Karena seingat saya cerita dari para leluhur bahwa di sini tuh induknya, induk peradaban. Induk peradaban. Ternyata bukan hanya induk peradaban, Mas. Tapi induk kehidupan. Wah. Iya. Yang ada di bumi. Bisa awal mula lah bahasanya gitu ya. Pokoknya itulah yang saya bahasain. Makanya ada kisah panjang lagi. Sebelum Sundaland. Itu ada, sebelum Mahabharata itu ada Purwocarito. Dalam orang-orang Jawa kenal Purwocarito. Itu kan kisah awal mula sebuah kisah gitu. Awal mula sebuah kisah. Kalau saya jadi inget, ya kayak yang turun dari surga ke bumi lah gitu istilahnya. Sebenarnya kalau bicara Sundaland itu luas. Terus nilai-nilai yang terkandung di dalam Sundaland itu penuh dengan keluhuran dan kesakralan. Barusan aja yang tadi kita ceritain itu baru sedikit banget dari banyaknya hal-hal yang ada di Sundaland masa itu. Lalu sekarang kalau kita berkaca di zaman sekarang, seolah-olah alam Indonesia itu dirusak oleh banyak oknum, yang rakus. Ya seolah-olah kayak nggak ada harganya. Iya, remeh aja. Remeh. Iya, betul. Diganti dengan uang, kekuasaan dan sebagainya. Padahal kalau kita mau belajar lebih jauh, di sini tuh tanah yang suci, hidup, tanah yang sakral, betul. Penuh dengan kesakralan. Baru aja saya lihat berita, salah satu contohnya di Toraja ada rumah adat Toraja, Tongkongan apa gitu namanya. Tongkongan. Usianya udah 300 tahun lebih. Itu dihancurin. Ya kayak sengketa ya tuh kalau nggak salah ya. Iya. Terus juga ada di beberapa wilayah lain itu ada juga rumah-rumah adat leluhur, rumah-rumah nenek moyang yang usianya udah ratusan tahun, itu juga dibakar. Dan yang kita tahu ya Sumatera hutannya seperti apa, Kalimantan, Papua, Bali dengan penuh keanekaragaman budayanya juga oleh segelintir oknum akhirnya jadi mulai luntur nilai-nilai kesakralannya. Di Pulau Jawa juga sama, bahkan lebih dulu. Ini yang belakangan sampai ini, akhirnya muncul sebuah kisah yang setelah 500 tahun akan menagih janji itu. Iya. Itu. Kalau beberapa orang bilang Sabdo Pala nagih janji ya gitu-gitu. Iya. Karena ya sejatinya di sini adalah tanah yang sakral. Betul. Baik dari sekarang Nusantara itu kan tergabung, dulu itu ada Sundaland, ada Sahul Land, ada juga tengah-tengahnya. Kalau sekarang jadi Nusantara, jadi Indonesia. Betul. Itu semuanya kan penuh dengan kesakralan. Harusnya kalau orang mau buka hati, buka pikiran, buka matanya, yaitu ya nggak semuanya dimakan juga. Iya. Gitu. Sekarang orang itu jadi kayak nggak peduli ya, menganggap remeh hal-hal itu. Jadi seolah-olah yang mereka eksploitasi ya tanah aja gitu, tanah atau pohon aja gitu. Padahal semua itu hidup gitu kan. Semua hidup. Yang terakhir tuh yang ya Alif mungkin juga udah tahu juga yang geothermal yang di Gede Pangrango. Ya. Di Gunung Salak juga ada. Iya, padahal baru beberapa episode yang lalu kita diingatkan ya, kalau nggak salah di episode Semeru ya, bahwa orang zaman sekarang itu taunya cuma pakai doang gitu ya, tanpa meneliti lebih jauh tentang manfaatnya lah gitu bahasanya. Padahal kita udah diingatkan. Satu pesan yang saya pernah dengar dari leluhur itu gini, paling tidak kalau tidak bisa
berlogika seperti tokoh-tokoh di masa lalu, paling tidak menghargai, paling tidak menghargai aja. Betul. Artinya kan kalau udah menghargai ya nggak serakah gitu. Iya. Jadi ada keseimbangan. Tapi kan ya kita lihat realitas sekarang lah. Iya. Saudara-saudara kita juga masih banyak yang kena dampaknya, padahal nggak salah apa-apa, terima duitnya juga enggak. Iya, betul. Gitu. Iya. Ya mungkin ada lagi Lip, atau gimana? Jadi kelihatan kan sebenarnya kesakralannya itu tetap ada gitu. Cuman manusianya aja yang udah nggak peduli ya bahasanya, serakah itu ya. Punya Kata beliau terakhir Mas. Kata beliau kesakralan Sundaland, Sahulen, Nusantara itu nanti akan muncul kembali. Akan muncul kembali dan akan sembari itu muncul juga, semua yang ada di bawahnya tuh akan muncul juga gitu, yang nggak pernah orang lihat sebelumnya di zaman sekarang itu nanti akan muncul. Gitu sih Mas paling. Iya, setidaknya menumbuhkan harapan lah ya gitu ya, di tengah situasi yang kayaknya semakin hancur ya, semakin banyak kerusakan lah di Indonesia. Tapi paling tidak apa yang Alif sampaikan, pesan leluhur yang Alif sampaikan tadi, memberi pengharapan besar di masa yang akan datang. Kurang lebih begitulah ya. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.